Libya Channel 1784. Naga Kehancuran. Jie Yan vs King Chao. Bintang Tianyu, Sekte Pedang. Pertandingan kedua, dimulai. Saat teriakan tetua pertama jatuh, Jie Yan dan King Chao pun langsung mengeluarkan pedang masing-masing lalu menyerang secara bersamaan. King Chao tidak menahan sama sekali dan serangan pertama juga langsung dipenuhi oleh niat membunuh. Terang. Bush. Ketika bentrokan pertama terjadi, King Chao terkejut dengan kekuatan Jie Yan yang menyamainya. Wajahnya serius seketika dan ia mengerahkan lebih banyak kekuatan pada pedangnya untuk menekan Jie Yan. Bocah. Kekuatanmu lumayan, tetapi jika hanya di level ini, kau pasti akan mati. Ucap King Chao dingin saat ia menekan pedangnya lebih kuat. Ia juga menggunakan niat pedang terkuat yang ia miliki sehingga tekanannya akan lebih besar. Jie Yan tetap tenang menghadapi tekanan tersebut. Ia pun tersenyum sedikit ketika tekanan yang ia terima semakin besar. Tanpa membuang waktu, Jie Yan mundur sedikit lalu memiringkan pedangnya sedikit ke samping yang membuat King Chao langsung menekan ke arah bawah. Kerang. Ketika pedang tertepis ke samping, Jie Yan langsung menarik pedangnya lalu mengayunkannya sekuat tenaga. Seni rahasia, tebasan kecepatan teleportasi. Sraing. Kilatan berwarna ungu terlihat seketika di saat Jie Yan melewati King Chao. Tetapi reaksi King Chao juga tidak terlambat sama sekali. Ia juga menarik pedangnya dan membuat posisi miring sehingga ketika Jie Yan melewatinya, ia langsung menahan tebasan tersebut. Ketika King Chao menahan tebasan Jie Yan, ia dapat merasakan ancaman nyata sehingga ia langsung melompat mundur sambil mengayunkan pedangnya sekuat tenaga di udara. Gaya pedang bulan, tebasan bulan sabit. Sraing. Sraing. Ketika tebasan diayunkan, bilah menyerupai bulan sabit berwarna hijau pucat dalam jumlah besar menerjang ke arah Jie Yan yang baru saja membalikkan badannya. Terang, terang, terang. Dengan mudahnya, Jie Yan menepis semua bilah menyerupai bulan sabit tersebut. Zep. Mati. Entah kapan, King Chao muncul di belakang Jie Yan lalu mengayunkan pedangnya sekuat tenaga tepat ke arah leher Jie Yan. Gaya pedang bulan, kecepatan cahaya bulan. Tepat ketika King Chao hendak mengayunkan pedangnya, wajahnya membeku karena Jie Yan berbalik dan menatapnya dengan senyum kejam yang membuatnya sedikit bergidik. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Zep. Jie Yan muncul tepat di belakang King Chao lalu mengayunkan pedangnya dengan ganas. Hal ini membuat King Chao berkeringat sedikit. Ia masih bisa melacak keberadaan Jie Yan. Perisai bulan. Dung. Niat pedang bercampur dengan konsep cahaya bulan meledak lalu menyelimuti seluruh tubuh King Chao layaknya bulan purnama. Melihat itu, Jie Yan yang masih dalam proses mengayunkan pedangnya pun tersenyum kejam. Bilah pedang yang ia pegang tiba-tiba diselimuti oleh petir hitam kemerahan. Belitan Ki Raja. Sraing. Jeres. Perisai yang dibuat oleh King Chao robek seketika dan King Chao yang melihat itu buru-buru menghindar ke samping. Tebasan gaya miring yang dibuat oleh Jie Yan langsung menebas punggung King Chao sedikit yang membuat sangat banyak darah berceceran. Tap, tap. King Chao melompat mundur beberapa kali dan memasang wajah menyerit karena luka yang ia terima sangat menyakitikan. Apa?
Di bangku penonton, Kaisar Si yang sedang melihat pertandingan langsung berdiri di tempat ketika melihat apa yang dilakukan oleh Jie Yan. Sementara untuk King Long, ia hanya diam karena para tetua utama sudah mengetahui tentang kemampuan Jie Yan yang bisa menggunakan belitan Ki Raja. Untuk tetua kelima, ia memasang wajah muram karena saat ini ia tidak mengetahui informasi tersebut. Ia tahu bahwa muridnya King Chao hanya memiliki kecil kemungkinan untuk menang. Saudaraku, dari mana asal murid bernama Jie Yan ini? Tanya Kaisar Si dengan wajah serius menatap King Long. Dari dunia fana yang tidak diketahui. Jawab King Long. Mendengar itu, mata Kaisar Si berkilat aneh. Ia seolah-olah pernah mendengar informasi khusus tentang pemuda yang memasuki sekte pedang dan mampu menggunakan belitan Ki Raja. Tetapi ia merasa bahwa itu hanya rumor yang dipalsukan, tetapi ia tidak menyangka bahwa informasi itu memang benar. Dan informasi itu disebarkan oleh organisasi Gerhana Matahari. Di bangku penonton lainnya, Jiansu yang menatap itu menyipitkan matanya. Sedangkan untuk Huoyun Yinger, ia langsung berdiri di tempat. Ia tanpa sadar melepaskan aura tertentu dan itu adalah Ki Raja. Walaupun itu sangat samar, semua orang di sekitar Huoyun Yinger dapat merasakannya. Belitan Ki Raja. Dari mana asal Jie Yan itu? Apakah dia berasal dari keluarga penguasa wilayah barat? Batin Huoyun Yinger. Hanya itu yang ia pikirkan saat ini karena metode belitan Ki Raja hanya diwariskan kepada individu yang memiliki status tinggi. Selain dari itu, mereka semua berasal dari keluarga penguasa. Sedangkan di kursi penonton, peserta lainnya sudah tahu bahwa Jie Yan memiliki kemampuan itu. Untuk Yun Che, ia hanya menatap Jie Yan dengan tatapan bermartabat. Ia mencengkram gagang pedang awan abadi di pinggangnya. Guru, metode itu telah hilang. Jika aku ingin mengambilnya, aku harus melawan mereka. Aku tidak akan mempelajari metode belitan Ki Raja yang tidak aku kenal. Batin Yun Che. Percikan petir putih samar keluar dari telapak tangannya yang memegang gagang pedang. Dan itu adalah kekuatan yang ia sembunyikan sedari dulu, yaitu Ki Raja. Alasan mengapa Yun Che memasuki sekte pedang, itu dikarenakan informasi musuh yang membunuh gurunya demi metode belitan Ki Raja hanya diketahui oleh sekte pedang. Itulah yang dikatakan oleh gurunya sebelum kematiannya. Jika para eselon atas dan bahkan Jie Yan mengetahui bahwa Yun Che memiliki Ki Raja, mereka semua akan terkejut. Bahkan di antara murid inti, ada satu yang memiliki Ki Raja, yaitu Huoyun Yinger. Kekuatan ini, King Chao menggertakkan giginya dengan kuat. Ia dapat merasakan ancaman kematian dari serangan Jie Yan sebelumnya. Tetapi sebelum King Chao berpikir hal lainnya, Jie Yan langsung menyerang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia langsung menepis pikirannya dan menyerang balik menggunakan semua kekuatannya. Terang! Terang! Keduanya terus-menerus bentrok di arena. Ketika Jie Yan memperlihatkan niat pedang terkuat yang dia miliki, para tetua dan King Long terkejut melihatnya. Mereka semua saling memandang karena mereka memang memberikan dua sumber daya istimewa pada Jie Yan dan ingin melihat sumber daya mana yang akan digunakan. Tetapi melihat kultivasi serta niat pedang Jie Yan yang telah meningkat drastis,
mereka seolah-olah melihat monster kultivasi karena mereka tidak akan percaya jika seseorang mampu meningkatkan keduanya dalam waktu seminggu. Apalagi tentang pemahaman niat pedang, mereka semua tahu bahwa Jie Yan bukan Yun Che dan Huo Yun Yinger yang terlahir dengan bakat pedang tiada taraf. Tanpa adanya guru, mereka mampu mencapai puncak niat pedang. Namun, Jie Yan yang bukan ahli pedang murni memiliki kecepatan kultivasi niat pedang sama dengan mereka yang membuat siapapun terkejut. Seraing. Jie Yan sekali lagi menggunakan belitan Ki Raja saat ada kesempatan ketika King Chao memberinya celah untuk menyerang dengan bebas. Serak. King Chao sekali lagi terkena tebasan Jie Yan dan langsung menjaga jarak. Wajahnya sangat muram saat ini karena tidak menyangka bahwa ia akan ditekan oleh murid baru yang ingin ia bunuh. "Kau yang memintanya bocah!" teriak King Chao saat niat pedang bersamaan dengan konsep cahaya bulan meledak dari tubuhnya. Teknik pedang bulan terlarang. Ketika King Chao menggunakan semua kekuatannya dan mencoba menyerang menggunakan teknik terlarang, konsep cahaya bulan dan niat pedang menutupi seluruh arena yang sangat luas. Di bangka penonton, tetua kelima memasang wajah muram ketika melihat King Chao menggunakan teknik tersebut tetapi ia tidak mencoba menghentikannya. Itu dikarenakan ia ingin Jie Yan mati. Ketika melihat King Chao meledak dengan kekuatan yang sangat besar, ia tahu bahwa King Chao ingin membunuhnya dengan satu gerakan. Tetapi ia tidak panik sama sekali, malahan ia saat ini tersenyum kecil. "Ayo datanglah, dan itulah saat kematianmu." Batin Jie Yan dengan senyum kejam di wajahnya saat ia mulai mengumpulkan konsep kehancuran untuk memulai tekniknya. Episode sebelumnya. Kemenangan King Mo. Episode berikutnya. Seni kehancuran, bila kehancuran mutlak. Bintang Tianyu, Sekte Pedang. Cahaya menyilaukan menyinari seluruh arena pertarungan. Kekuatan yang ditampilkan oleh King Chao membuat para penonton terkejut. Mereka semua sangat mengagumi level kekuatan yang ditampilkan oleh King Chao. Menurut pendapat para penonton, serangan yang akan dilancarkan oleh King Chao pasti akan mampu menghancurkan banyak bagian arena luas tersebut. Sementara untuk Jie Yan, ia hanya tersenyum kejam menatap hal itu. Sekuat apapun serangan King Chao, ia tidak akan takut. Yang ia pikirkan saat ini adalah, apakah King Chao akan tewas dalam satu serangan dengan tipe kekuatan kehancuran yang ia miliki. Teknik itu juga diberikan oleh Xiao Bai tetapi ia belum mencobanya sampai saat ini. Jika perisai Yin yang merupakan teknik pertahanan terkuat, maka serangan yang ingin ia lancarkan adalah teknik serangan terkuat dari Xiao Bai. Teknik pedang bulan terlarang. Penghancuran cahaya bulan. Bush. Saat kekuatan terkuat yang bisa dikumpulkan oleh King Chao cukup, ia langsung melesat dengan kecepatan penuhnya. Saat bergerak, terlihat otot-ototnya membengkak dengan urat-urat tebal tanda bahwa teknik tersebut sangat membebani tubuhnya. Setiap tempat yang ia lewati akan hancur. Di sekitarnya terlihat bulan sabit berwarna hijau pucat terus mengintarinya. Ketika mencapai jarak hampir 5 meter dari Jie Yan, King Chao berputar sekali lalu mengayunkan pedangnya yang telah dilapisi oleh niat pedang ekstrim serta konsep cahaya bulan terkuat yang dimilikinya. Di sekitar pedang King Chao terlihat bundaran-bundaran kecil yang mengalami banyak retakan, itu seperti sebuah bulan yang akan hancur. Matilah.
King Chao melancarkan serangan dengan gaya horizontal dan berniat membelah leher Jie Yan dengan satu tebasan terkuat. Seni kehancuran, perisai Yin Yang. Dung. Lingkaran dengan pola Yin yang menutupi seluruh tubuh Jie Yan. Inilah yang ia rencanakan sebelumnya, yaitu menahan serangan terkuat King Chao lalu melawan balik sesudahnya. Di saat perisai Yin yang muncul, ia juga membuat kuda-kuda menyerang. Terang. Jeres. King Chao melewati Jie Yan dalam sekejap. Energi pedang yang ia lancarkan berbelok ke banyak tempat karena tidak mampu menembus perisai Yin yang milik Jie Yan. Jeres. Jeres. Duar. Duar. Setiap energi pedang yang beredar ke segala arah akan meledak lalu ledakan yang mengambil bentuk bulan yang hancur pun terlihat. Seni kehancuran, bilah kehancuran mutlak. Jie Yan langsung membuat gaya tebasan horizontal. Ia masih membelakangi King Chao saat mengayunkan pedangnya ke arah belakang. Sraing. Kilatan berwarna hitam terlihat ketika Jie Yan melancarkan serangannya dengan semua kekuatan yang ia miliki agar King Chao tidak memiliki kesempatan untuk bertahan. Tidak mungkin. King Chao bergumam ketakutan saat mengetahui serangannya sama sekali tidak menimbulkan goresan pada Jie Yan. Ketika ia sedikit berbalik, ia semakin takut dan mencoba untuk menyerah karena tahu bahwa nyawanya sedang berada di ujung tali. Jeres. Ketika King Chao membuka sedikit mulutnya, kilatan hitam langsung melewatinya. Drurt. Blar. 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 Tebasan energi Jie Yan yang mengikuti garis ayunan pedang semuanya meledak. Ledakan itu juga tampak mengerikan karena ruang itu sendiri dihancurkan. Gawat. Tetua pertama yang berada di udara langsung membuat gerakannya memperkuat penghalang di pinggiran arena. Ia tidak menyangka bahwa sisa energi serangan Jie Yan akan sekuat itu. Ia langsung tahu bahwa King Chao pasti terbunuh oleh ayunan pedang mematikan Jie Yan. Untuk King Long yang sedang menonton juga tidak tinggal diam. Ia langsung menghilang dan muncul di pinggir arena lalu mengarahkan telapak tangannya ke arah arena. Niat pedang ekstrim muncul dalam sekejap dan menekan robekan ruang di tempat King Chao berada. Jika dibiarkan, robekan ruang itu akan langsung melebar lalu menelan semua yang ada di sana. Inilah betapa mengerikannya teknik kehancuran yang diberikan oleh Xiao Bai kepada Jie Yan. Serangan itu mengabaikan pertahanan, menghancurkan segala sesuatu di area tebasan tidak terkecuali ruang itu sendiri. Itulah sebabnya ruang langsung robek akibat konsep kehancuran yang dipadatkan dan dibuat setajam mungkin. Para penonton juga terkejut ketika melihat itu. Mereka tentu melihat bahwa tetua pertama dan master sekte pedang langsung bergerak menghentikan efek serangan Jie Yan yang artinya itu dapat menghancurkan arena tersebut. Niat pedang masih bisa digunakan seperti ini. Itu dapat menekan ruang itu sendiri. Batin Jie Yan saat melirik ke arah robekan ruang ia buat. Dari hal itu ia tahu bahwa niat pedang yang dikembangkan ke level ekstrim melampaui puncak niat pedang jantung pedang, itu pasti setara dengan semua 33 konsep kuno. Jie Yan juga sedikit menebak bahwa salah satu konsep kuno adalah sesuatu yang mirip dengan niat pedang. Setelah sedikit tenang, Jie Yan menyimpan pedangnya lalu berjalan ke arah tempat peserta berada tanpa melihat ke arah King Chao yang membatu di tempat. Apa yang terjadi? Kenapa Jie Yan pergi? Apakah dia akan menyerah? King Chao masih berdiri di arena, yang artinya Jie Yan ingin menyerah.
Saat para penonton berdiskusi, para tetua hanya memasang wajah gelap karena mereka sudah tahu apa yang terjadi. Pemenang babak kedua adalah Jie Yan. Teriak tetua pertama di udara. Ketika para penonton terkejut, di saat itu juga tubuh King Chao ambruk di permukaan arena. Tidak ada luka sama sekali, hanya ada darah yang terus-menerus merembes dari dalam mulut King Chao. Dia tidak bernafas lagi. Sungguh serangan yang menakutkan. Membelah leher King Chao tanpa memisahkan kepala King Chao dari lehernya. Hanya ada kulit yang tersisa yang membuat leher King Chao tidak terlepas dari lehernya. Batin King Long. Ia tidak menduga bahwa Jie Yan menggunakan konsep yang tidak dikenal yang sedikit mirip dengan konsep petir. Zep. Tetua kelima muncul tepat di depan Jie Yan yang hampir turun dari arena. Dengan wajah dingin, ia pun langsung menyerang ke arah Jie Yan. Matilah. Murid yang selalu membunuh sesama murid, tidak dibutuhkan oleh sekte pedang. Teriak tetua kelima saat mengayunkan pedang yang muncul di tangannya ke arah leher Jie Yan. Jie Yan terkejut karena ia sama sekali tidak menyadari kemunculan tetua kelima. Jantungnya berdetak sangat cepat karena ia sama sekali tidak mampu merespon kecepatan seseorang sekuat tetua kelima. Tep. Namun tebasan tetua kelima langsung ditangkap oleh seseorang yang membuat tetua kelima memasang wajah yang sangat jelek, lebih jelek daripada mayat membusuk. Apa yang kau lakukan tetua kelima? Mencoba menyerang murid di depan umum? Bahkan kami para tetua tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Pemimpin tetua aula penegak hukum berkata dengan nada bermartabat ketika melihat ke arah tetua kelima. Sesepuh, Anda harus melihatnya. Tidak hanya kali ini dia membunuh sesama murid. Bahkan sudah berkali-kali. Seseorang seperti dia tidak layak sama sekali menjadi murid sekte pedang. Suatu hari nanti dia akan menghabisi semua murid lainnya. Teriak tetua kelima dan didengar oleh semua yang ada di arena. Kata-kata tetua kelima membuat semua yang ada di arena membeku di tempat, terutama para murid. Mereka semua saat ini menatap Jie Yan dengan tatapan sedikit waspada. Hal ini membuat tetua lainnya terutama untuk King Long memasang wajah muram karena mereka tahu bahwa tetua kelima sengaja melakukannya agar Jie Yan menjadi musuh publik. Untuk tetua aula penegak hukum, ia juga menyerit saat ini karena ia tahu bahwa serangan tetua kelima bukan serangan terkuatnya yang artinya tetua kelima telah menunggu seseorang menghalanginya lalu memberi kata-kata mati untuk Jie Yan agar dimusuhi oleh semua orang yang ada di sana. Episode sebelumnya, Jie Yan vs King Chao. Episode berikutnya, tetua kelima yang licik. Bintang Tianyu, Sekte Pedang. Kata-kata tetua kelima membuat banyak orang terdiam. Jika dipikir-pikir kembali, apa yang dikatakan oleh tetua kelima memang benar. Murid yang suka membunuh sesama murid lainnya memang sangat berbahaya. Murid serta tamu undangan berdiskusi satu sama lainnya. Hal ini tentu membuat tetua kelima puas di dalam hati. Jika Jie Yan memiliki reputasi yang buruk, jika itu terjadi dalam waktu yang cukup lama, ia pasti bisa mengambil kesempatan membereskannya. Ketika itu terjadi, tidak akan ada yang menyalahkannya karena membunuh Jie Yan yang dikatakan suka membunuh sesama murid. Permisi, tetua kelima. Bukankah kompetisi ini sudah dijelaskan peraturannya? Seharusnya sejak awal King Chao lebih baik menyerah.
Sebagai seorang kultivator dan juga murid tetua kelima, dia harusnya memiliki kesadaran diri mengenai kekuatannya. Sekarang, karena ketidakmampuannya, dia terus berusaha untuk melawanku padahal sudah jelas dalam pertarungan beberapa menit melawanku, dia sama sekali tidak memiliki keunggulan. Kenapa di saat itu dia tidak menyerah melainkan menyerang menggunakan teknik terlarang seolah-olah hendak membunuhku? Aku hanya membela diri, sebagai seseorang yang memiliki kekuatan lebih tinggi, akan aneh jika aku mengalah padanya. Ucap Jieyan dengan nada aneh dan menatap ke arah tetua kelima seolah-olah melihat idiot. Wajah tetua kelima gelap ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Jieyan. Ia langsung sadar bahwa kata-kata Jieyan merujuk pada dirinya sendiri yang tidak kompeten mengajar seorang murid. Kau. Tetua kelima ingin menekan Jieyan sekali lagi tetapi Jieyan lebih dulu berbicara. Selain dari itu, sebagai seorang tetua Anda harusnya tahu bahwa murid Anda tidak mampu melawanku. Namun, kenapa Anda tidak menghentikannya? Kenapa setelah murid Anda tewas lalu Anda datang kepadaku? Ini sangat aneh. Apakah Anda sengaja melakukan itu? Tanya Jieyan dengan nada heran. Wajah tetua kelima yang awalnya ungu berubah hijau dalam sekejap. Jika menghentikan pertarungan sebelumnya, ia tentu memiliki kemampuan dalam waktu singkat. Dan sebagai tetua, dia bisa menghentikan pertarungan jika muridnya tidak mampu tetapi premisnya adalah muridnya dinyatakan kalah. Suara Jieyan walaupun tidak kuat masih dapat didengar karena semua yang ada di sana adalah kultivator. Mereka semua menatap ke arah tetua kelima dengan tatapan ragu karena semua yang dikatakan oleh Jieyan memang kenyataan. Aku yakin pada kemampuan muridku. Tetapi sebagai sesama murid Sekte Pedang, kau harus memiliki kesadaran diri dan tidak membunuhnya. Selain dari itu, jangan lupa bahwa kau juga membunuh beberapa murid sebelumnya sehingga kau dihukum. Tetua kelima langsung menyangkal semua tuduhan Jieyan dengan kata-kata sederhana. Aku memang memiliki kesadaran diri. Aku tidak tahu dia begitu lemah sehingga akan tewas dan tidak mampu bertahan dari seranganku. Yang aku ketahui, dia adalah murid Anda, tetua kelima. Dia pasti kuat, bahkan murid lainnya juga berpikiran demikian. Siapa yang tahu bahwa dia begitu rentan? Apakah aku salah melakukan hal itu? Tanya Jieyan dengan nada heran. Wajah tetua kelima semakin hijau karena semua kata-kata Jieyan. Semua yang ada di sana juga setuju dengan pikiran Jieyan. Murid lainnya juga tahu bahwa King Chao sangat kuat, tetapi siapa yang menyangka bahwa dia begitu rentan di hadapan Jieyan. Tetua kelima, apa yang dikatakan oleh Jieyan benar. Murid Anda seharusnya tahu bahwa dia bukan tandingan Jieyan tetapi dia bersikeras terus melawan. Lagi pula peraturan kompetisi kali ini berbeda dengan kompetisi yang lalu. Ucap tetua aula penegak hukum. Nadanya sedikit pahit karena ia sangat tidak menyetujui peraturan tersebut tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena itu perintah dari Sekte Pedang Utama. Tentu kematian murid seperti King Chao merupakan kerugian besar pada Sekte Pedang. Berapa banyak murid yang mampu bersaing dengan King Chao? Itu tidak banyak. Hal itu membuktikan bahwa King Chao memang salah satu talenta terbaik. Tetua kelima, kembalilah. Ucap King Long karena tahu jika ini terus berlanjut, Sekte Pedang akan kehilangan muka di depan para tamu yang diundang. Master Sekte, Anda akan menyesali ini nanti.
ucap tetua kelima dan langsung pergi dari tempat itu. King Long hanya diam dan kembali ke tempat duduknya setelah memberi isyarat kepada tetua pertama. Untuk tetua aula penegak hukum, ia ingin berbicara tetapi tidak jadi, lalu setelah itu ia pergi juga. Sementara Jie Yan, ia kembali dengan senyum kecil di wajahnya. Ia melupakan sesuatu, yaitu menyerahkan mayat King An. Namun itu akan bisa dilakukan di kemudian hari. Tetua pertama yang berperan sebagai juri pun memerintahkan seseorang untuk memperbaiki arena serta mengambil mayat King Chao. Pertandingan ditunda dalam waktu beberapa menit. Tetapi, kali ini sudah banyak diskusi di antara para penonton, terutama untuk pemimpin kekuatan tingkat menengah. Hal ini membuat eselon atas sekte pedang sedikit tidak berdaya. Mereka tidak mengharapkan kejadian seperti ini terjadi. Mereka tidak bisa menyalahkan Jie Yan dan tetua kelima karena keduanya memang tidak salah, walaupun dari sudut pandang tertentu keduanya tetap salah. Jie Yan yang duduk di kursi peserta hanya diam seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sementara untuk King Mu, ia menatap Jie Yan dengan permusuhan yang sangat besar. Tetapi ia tidak lagi berani memprovokasi Jie Yan secara langsung karena ia tahu bahwa ia akan tewas begitu ia bertarung dengan Jie Yan. Tidak sampai 5 menit kemudian, karena arena telah diperbaiki, tetua pertama yang berada di udara pun berbicara, "Maaf karena perbaikan arena membutuhkan waktu. Kompetisi akan dilanjutkan ke pertandingan berikutnya. Peserta Yun Che dan peserta King Mu diharapkan datang ke arena." Setelah itu, Yun Che yang sudah siap pun langsung berjalan perlahan ke arah arena, tidak jauh di belakangnya, King Mu mengikuti. Setelah keduanya berada di tengah arena berhadap-hadapan, tetua pertama pun berbicara seperti sebelumnya. "Apakah kalian siap?" "Iya." Pertandingan ketiga, Yun Che melawan King Mu dimulai. Teriak tetua pertama. Setelah kata-kata itu jatuh, Yun Che dan King Mu pun langsung menyerang. Kecepatan Yun Che terlihat setara dengan King Mu walaupun kultivasinya lebih rendah. Selain dari itu, ketika keduanya bentrok dalam waktu 2 menit, para penonton langsung tahu bahwa niat pedang Yun Che tidak sederhana sama sekali. Terang, terang, terang. Keduanya terus mengayunkan pedang terus-menerus tanpa henti. Percikan api kecil terlihat jelas di mana-mana ketika dua pedang saling berbenturan setiap waktu. Para eselon atas sekte pedang ketika menatap itu memiliki mata berbinar. Bahkan untuk Jie Yan, King Lan Yu dan Huo Yunyinger yang menonton menyipitkan mata mereka masing-masing menatap pertandingan tersebut. Terang! Bush! Yun Che dan King Mu melompat mundur bersama-sama. Dalam pertukaran singkat 3 menit tersebut, King Mu terlihat sedikit kelelahan tetapi Yun Che masih tampak biasa-biasa saja. Apa-apaan dengan bocah ini? Kenapa niat pedangnya terasa lemah tetapi ketika berbenturan dengan niat pedangku itu akan langsung ditekan? Batin King Mu menggertakkan giginya dengan kuat. Tampaknya hanya ini yang kau punya, jika begitu sudah waktunya kau kalah. Ucap Yun Che saat membuat kuda-kuda satu kaki ke depan satu ke belakang, keduanya ditekuk sedikit dan ia memegang pedang awan abadi sebelah tangan dengan bilah sedikit rendah. Gigi King Mu terasa gatal karena itu seperti ia sedang diremehkan. Namun, ketika aura emas merembes dari tubuh Yun Che, semua yang ada di sana terkejut. Bahkan untuk King Long, tetua aula penegak hukum bahkan Kaisar Si langsung berdiri di tempat.
Dengan wajah bersemangat, King Long yang sangat tahu level niat pedang Yun Ce, langsung berbicara, niat pedang, mata pedang. Episode sebelumnya. Seni kehancuran, bila kehancuran mutlak. Episode berikutnya. Kemenangan Yun Ce. Bintang Tianyu, Sekte Pedang. Semua tetua dan juga murid inti yang telah mencapai ranah mata pedang sangat terkejut ketika melihat penampilan Yun Ce. Mereka sungguh tidak percaya ketika menatap murid yang bahkan belum mencapai tingkat penguasa abadi tetapi telah mencapai ranah niat pedang tersebut. Dengan niat pedang mata pedang, sudah bisa dipastikan bahwa Yun Ce memiliki kekuatan satu garis tipis dibandingkan dengan para ahli pedang tingkat penguasa abadi tahap awal. Sungguh tidak terduga bahwa akan ada murid lainnya selain Huoyun Yinger yang memiliki bakat pedang sehebat ini. Masa depannya sungguh tidak terbatas sama seperti pemuda bernama Jie Yan. Kaisar Si yang berada di bangku penonton berbicara dalam hati. Untuk King Long, ia telah mengambil keputusan untuk mengirim Yun Ce setelah kompetisi ke Sekte Pedang Utama bersama dengan Huoyun Yinger dan Jian Su. Namun ia tidak berpikir untuk mengirim Yun Ce ke sana karena Sekte Pedang Utama hanya menerima murid dengan niat pedang mata pedang. Selain dari itu, Jie Yan bukan kultivator pedang murni sehingga Sekte Pedang Utama tidak terlalu mementingkan Jie Yan nantinya. Walaupun begitu, King Long sudah memiliki rencana untuk Jie Yan agar dapat masuk ke Sekte Pedang Utama, yaitu dengan cara membantu Jie Yan mencapai level kultivasi paling tidak penguasa abadi tahap menengah. Di arena, Yun Ce yang telah mengeluarkan niat pedang terkuat yang ia miliki, menatap ke arah King Mu dengan datar seperti biasa. Namun untuk King Mu, ia saat ini sudah gemetaran sedikit karena tahu bahwa untuk mengalahkan Yun Ce, hanya 20% kesempatan baginya untuk bisa menang. Untuk bertarung secara setara pun ia tidak yakin saat ini. Raut wajah King Mu berubah dalam sekejap karena ia telah memutuskan. Jika Yun Ce mampu menahan serangan terkuatnya, ia akan langsung mengakui kekalahan. Aku akui bahwa kau mungkin lebih kuat dariku. Ayo kita putuskan pemenang dengan satu gerakan. Ucap King Mu saat niat pedang setra konsep cahaya bulan meletus dari tubuhnya. Tanpa membuang waktu, ia pun langsung melesat dengan kecepatan tertingginya ke arah Yun Ce lalu mengayunkan pedangnya. Yun Ce juga tidak menolak karena itu baginya merupakan tantangan dari seorang ahli pedang. Ia juga langsung bergerak dengan kecepatan penuhnya lalu mengayunkan pedang awan abadi di tangannya. Pedang awan abadi, tebasan terbang. Teknik pedang bulan, tebasan kecepatan cahaya bulan. Sraing. Sraing. Keduanya langsung melewati satu sama lainnya. Keduanya tampak berhenti beberapa detik dengan pose baru selesai mengayunkan pedang masing-masing. Krang. Pedang King Mu langsung terbelah menjadi beberapa bagian bersamaan dengan darah yang sangat banyak menyembur dari dadanya. Ia pun berlutut ke lantai arena karena tahu bahwa ia kalah hanya dari pertukaran singkat tersebut. Sementara untuk Yun Ce, ia langsung memutar sedikit pedangnya lalu menyarungkannya dengan elegan. Aku menyerah. King Mu berkata dengan samar lalu tergeletak ke permukaan tanah karena kehilangan kesadarannya. Luka yang ia terima cukup dalam tetapi itu tidak akan mengancam nyawanya jika diberi pertolongan pertama. Pemenang pertandingan ketiga adalah Yun Ce. Teriak tetua pertama ketika melihat King Mu yang tergeletak di permukaan arena.
Ia langsung memerintahkan seseorang untuk membawa King Mu agar diberi pertolongan pertama. Wah! Para penonton bersorak keras ketika melihat kemenangan fantastis Yun Che. Aku tidak menyangka bahwa dua murid baru itu akan sekuat itu. Jika keduanya bertarung, siapa yang akan menang? Menurutku pastilah Yun Che karena dia telah mencapai niat pedang mata pedang. Menurutku adalah Jie Yan karena dia memiliki kekuatan yang cukup aneh tetapi sangat kuat. Selain dari itu kecepatan teknik berpedang Jie Yan tidak dapat diprediksi. Para penonton pun berdiskusi satu persatu tentang kekuatan Jie Yan dan Yun Che. Tanpa sadar, keduanya telah menjadi bintang dalam kompetisi kali ini. Ahli pedang murni. Yun Che itu memang layak menjadi orang yang ingin aku lawan. Untuk Jie Yan, walaupun dia bukan ahli pedang murni, tetap saja aku ingin bertarung dengannya karena dia merupakan ahli dalam belitan Ki Raja yang legendaris. Batin Huoyun Yinger saat menatap Yun Che yang turun dari arena lalu melirik ke arah Jie Yan yang tenang sepanjang waktu di kursi peserta. Para murid inti lainnya, mereka semua juga ingin bertarung dengan Yun Che, bahkan lebih berminat melawan Yun Che daripada melawan Jie Yan. Sebagai ahli pedang, mereka semua sangat suka membandingkan diri tentang keahlian pedang dengan ahli pedang lainnya. Tampaknya kau memang telah berkembang sangat banyak. Setelah ini kemungkinan lawanmu adalah King Lan Yu, kau pasti akan kerepotan melawannya. Jangan sampai jatuh di tangan wanita. Jie Yan berkata dengan nada acuh tak acuh ketika Yun Che duduk di dekatnya. Sama bagimu, jika melawan King Mo kau jatuh, maka aku berubah pikiran tentangmu. Balas Yun Che acuh tak acuh. King Mo, King Fei dan King Lan Yu mendengar keduanya dengan samar berbicara. Untuk King Mo, wajahnya sedikit gelap karena ia merasa bahwa kata-kata Yun Che menyiratkan bahwa dirinya lebih rendah dari pendatang baru hanya karena memiliki niat pedang mata pedang. Bocah ini. Setelah aku menjatuhkan Jie Yan, aku akan menunjukkan perbedaan kita. Dengus King Mo dalam hati. Untuk King Fei, ia tidak peduli sama sekali karena saat melawan King Lan Yu juga ia tidak yakin menang. Sementara King Lan Yu, ia melirik ke arah Yun Che sekilas karena ia merasa bahwa butuh usaha yang sangat besar baginya untuk menang jika bertarung dengan Yun Che. Selanjutnya adalah pertandingan keempat. Peserta King Fei dan King Lan Yu dipersilahkan masuk ke arena. Ucap tetua pertama. King Fei dan King Lan Yu pun langsung memasuki arena. Di bangku penonton, tetua Aula Penegak Hukum menatap ke arah King Lan Yu dengan lembut karena sebagai guru, ia juga menganggap King Lan Yu sebagai cucunya sendiri. Sekte pedang memang dipenuhi oleh talenta tingkat tinggi yang sangat banyak. Pertama adalah ke-8 murid inti saat ini. Lalu ada King Mo, lalu Jie Yan dan Yun Che. Setelah itu, murid wanita bernama King Lan Yu. Sebagai murid sesepuh, dia pasti memiliki kemampuan mendekati para murid inti bukan? Kaisar Si di sebelah King Long berkata dengan nada sedikit memuji. Saudaraku, kau terlalu berlebihan. Selain dari itu, bukankah salah satu murid inti berasal dari klan Si? King Long membalas dengan senyuman serta nada ramah. Kaisar Si hanya tersenyum karena memang benar. Walaupun kekaisaran Si hanya memiliki satu talenta dalam keahlian pedang, dalam bidang lainnya itu pasti membuat talenta di kekaisaran Si akan setara dengan sekte pedang. Apakah kalian siap?
Tanya tetua pertama menatap ke arah King Lan Yu dan King Fei. Ya, tidak perlu membuang waktu, pertandingan King Fei melawan King Lan Yu, dimulai. Teriak tetua pertama. Dan itu membuat semua murid bersorak, terutama murid wanita karena mereka semua sangat menghormati King Lan Yu yang menjadi salah satu panutan bagi para murid untuk mencapai puncak jalan pedang. Episode sebelumnya. Tetua kelima yang licik. Episode berikutnya. Memasang taruhan. Bintang Tianyu, Sekte Pedang. Wush. Terang. Pertarungan sengit antara King Lan Yu dan King Fei pun membuat para penonton bersemangat, terutama untuk para murid wanita karena sangat jarang murid wanita sekuat itu. Hanya ada 2 murid wanita yang kini menjadi sangat terkenal di Sekte Pedang. Salah satunya adalah King Lan Yu dan yang lainnya adalah Huo Yunyinger. Setelah pertarungan berlangsung selama beberapa menit, sangat terlihat King Fei mulai ditekan karena sedari awal kemampuan berpedang King Lan Yu memang lebih tinggi. Sesuai dengan apa yang aku pikirkan, King Lan Yu memang ahli pedang yang sangat hebat. Batin Jieyan ketika menatap ke arah King Lan Yu yang terus-menerus menekan King Fei. Bahkan Yun Che saat ini tampak sedikit bersemangat karena ia yakin bahwa lawannya selanjutnya pastilah King Lan Yu. Ia dapat merasakan bahwa niat pedang King Lan Yu memang setara dengan Jieyan, tetapi dengan keahlian pedang yang khusus diciptakan oleh wanita yang mengandalkan kecepatan dan kelenturan, itu menjadi sangat kuat. Untuk Jieyan dan Yun Che tahu bahwa niat pedang King Lan Yu dan King Mo setara. Tetapi untuk keahlian pedang dan kecepatan, King Lan Yu sedikit lebih tinggi. Itulah yang membuat King Lan Yu unggul jika bertarung dengan King Mo walaupun mungkin butuh waktu lama agar meraih kemenangan. Seraing. Seraing. Permukaan arena terus-menerus disayat di semua tempat ketika keduanya terus bergerak ke sana kemari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setiap kali pedang berbenturan, itu akan merobek banyak permukaan arena. Namun, setelah waktu lebih dari 5 menit berlalu, luka di tubuh King Fei semakin banyak terlihat dan nafasnya sudah terengah-engah. Sementara untuk King Lan Yu, dia cuma sedikit kelelahan dan itu tidak akan mempengaruhi performanya. Hasil pertarungan sudah diputuskan. Gumam Jieyan saat menatap King Lan Yu meningkatkan sedikit kekuatannya untuk menjatuhkan King Fei secara langsung. Semua yang hadir juga berpikiran sama dengan Jieyan. Dan ketika keduanya bergerak dengan kecepatan tinggi sekali lagi, King Fei lebih dulu menyerang tetapi apa yang ditebas oleh King Fei tampak seperti sebuah bayangan dan King Lan Yu muncul tepat di belakang King Fei sambil menaruh pedangnya di pundak King Fei. "Aku menyerah," ucap King Fei lelah karena sedari awal ia tahu bahwa ia cepat atau lambat akan dikalahkan oleh King Lan Yu. Pemenang pertandingan keempat adalah King Lan Yu. Teriak tetua pertama sekeras mungkin yang membuat semua penonton bersorak. Untuk tetua aula penegak hukum, ia hanya tersenyum kecil karena muridnya yang paling berharga berhasil masuk ke babak semifinal. "Sesepuh, aku ingin bertanya apakah Anda setuju untuk membiarkan King Lan Yu untuk pergi ke Sekte Pedang Utama? Walaupun kekuatannya saat ini belum mencapai tingkat penguasa abadi, dia pasti akan diterima di sana seperti Yun Che. Lagi pula, hubungan King Lan Yu dengan Huo Yunyinger sangat baik, mereka berdua pasti bisa berkembang bersama di sana," ujar King Long ketika menatap ke arah tetua aula penegak hukum.
Tetua Aula Penegak Hukum tidak langsung menjawab. Ia berpikir beberapa hal tentang muridnya dan juga usianya saat ini. Karena ia telah merawat King Lan Yu dari bayi ketika ia menemukannya secara tidak sengaja, akan sulit baginya jika tidak melihat King Lan Yu lagi. Aku akan mempertimbangkannya. Lagi pula, sudah waktunya bagiku untuk pensiun dan memberikan posisiku kepada wakilku. Tetua Aula Penegak Hukum menghela nafas panjang ketika mengatakan itu. Ia merasa sudah semakin tua saat ini. King Long tidak berkomentar sama sekali. Walaupun ia merasa enggan sesepuh itu pensiun, ia tidak bisa menahannya karena sesepuh tersebut telah bertugas ketika Master Sekte 2 generasi sebelumnya dirinya berkuasa. Yang artinya, bahkan pendahulu King Long masih junior di mata Tetua Aula Penegak Hukum. King Long tahu bahwa Tetua Aula Penegak Hukum telah hidup dalam waktu yang sangat lama. Jangka hidup Tetua Aula Penegak Hukum telah mencapai 50.000 tahun, dan itu merupakan waktu yang sangat lama. Bahkan jika sesepuh tersebut pensiun di generasi pendahulu King Long, Master Sekte sebelumnya tidak akan keberatan. Ini adalah berita besar bahwa sesepuh tertua di Sekte Pedang akan pensiun. Kaisar Si berkata dengan nada terkejut ketika mendengar perkataan Tetua Aula Penegak Hukum. Walaupun ia seorang kaisar, ia masih sangat hormat pada sesepuh tersebut. Bahkan kekuatan Tetua Aula Penegak Hukum masih berada di atasnya. Jika saja kondisi Tetua Aula Penegak Hukum masih prima ketika dia berusia 20.000 tahun, ia tidak berani berhadapan dengannya. Eraku telah lama berlalu, kini generasi muda akan menaiki panggung. Tetua Aula Penegak Hukum berkata dengan sedikit emosi. King Long dan Kaisar Si tidak berkomentar tentang hal itu karena memang benar. Itu juga ada di mata keduanya, seperti generasi baru periode 100 tahun lalu sampai sekarang, mereka semua menunjukkan bakat luar biasa. Baik, karena putaran pertama kompetisi tahap ketiga sudah selesai, kita akan melanjutkannya dalam waktu 1 jam kemudian. Tetua pertama yang berada di udara berkata dengan nada keras. Jie Yan yang berada di kursi peserta menaikkan alisnya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh tetua pertama. Ia pun menatap ke arah tertentu dan senyum di wajahnya tampak sangat cerah. Yun Ce, apakah kau tidak ingin bersenang-senang? Melakukan itu juga akan bisa menghasilkan sumber daya cukup besar. Ujar Jie Yan. Yun Ce sedikit bingung tetapi ketika menatap ke arah tempat Jie Yan melihat, ia langsung terdiam. Jie Yan tidak menunggu Yun Ce berbicara dan langsung bergerak ke arah tempat tertentu, dan itu adalah tempat para penguasa di kota King membuka tempat pertaruhan. Ketika mencapai tempat itu, Jie Yan langsung pergi ke area perjudian terbesar. Sesampainya di sana, banyak murid dan penonton lainnya terkejut melihat kedatangan Jie Yan. Oh, aku tidak menyangka bahwa salah satu peserta akan datang ke tempat ini. Pria parubaya yang menjaga tempat itu berkata dengan nada sedikit heran ketika melihat Jie Yan. Apakah aku bisa memasang taruhan? Tanya Jie Yan. Iya, tetapi jika itu pertandingan yang terkait dengan dirimu, kau hanya bisa memasang taruhan untuk dirimu sendiri. Ini adalah peraturan yang selalu sama dari kompetisi sebelumnya. Ujar pria parubaya tersebut. Baik. Apa rasio kemenangan? Dan apa saja tipe pertaruhan? Tanya Jie Yan. Karena putaran pertama telah berakhir,
maka sisa pertaruhan adalah kemenangan tunggal semifinal dan prediksi juara pertama. Kemenangan semifinal untuk pertandinganmu adalah 1:1,5 dan untuk juara pertama jika kau bertaruh padamu adalah 1:5. Ucap pria paruh baya tersebut. Oh, mata Jieyan berbinar. Ia saat ini memiliki lebih dari 2.650.000 batu roh kelas atas. Jika ia menaruh 2.500.000 batu roh, ia akan mendapatkan 12.500.000 batu roh kelas atas jika menjadi juara. Tetapi Jieyan merasa sedikit aneh karena mereka menganggap peluangnya untuk menang sangat rendah, dikatakan sebagai yang terendah dibandingkan dengan 3 peserta lainnya. Siapa peserta unggulan yang memiliki peluang paling tinggi menang? Tanya Jieyan penasaran. King Lan Yu, dengan rasio 1:1, King Mo dengan rasio 1:2,5, Yun Ce dengan rasio 1:4. Jawab pria paruh baya tersebut. Jieyan semakin terdiam karena dirinya dianggap yang terlemah di antara keempat peserta. Aku memasang untuk diriku sendiri 2.500.000 batu roh kelas atas sebagai juara kompetisi. Jieyan tidak mau membuang waktu dan langsung mengeluarkan cincin ruang berisi batu roh tersebut. Semua yang ada di sana terkejut ketika melihat Jieyan bertaruh begitu banyak untuk dirinya sendiri dan pria paruh baya tersebut sedikit berkeringat karena jika Jieyan memang, maka mungkin hampir 70% keuntungan akan dilahap oleh Jieyan jika Jieyan menang. Tetapi memikirkan kekuatan Jieyan dan jumlah taruhan, pria parubaya itu pun tidak mengurangi rasio pertaruhan jika Jieyan menang. Setelah pergi dari tempat itu dengan selembar kertas emas, Jieyan tampak bersemangat dan berkata dalam hati, "Aku kaya." Episode sebelumnya, kemenangan Yun Ce. Episode berikutnya, Jieyan vs King Mo.